luar biasa. Dalam keadaan perut kosong itu rame. Itu mau nyanyi dangdut ya? Ini adalah ponakannya Paris Hilton. Ini chihuahuanya yang sudah meninggal hidup lagi. Mas, chihuahua itu guguk. Iya. Emang dia guguk? Enggak, Paris Hilton kan punya peliharaan kesayangan namanya chihuahua. Aku tahu dia apa? Apa? Biawak. Dia agak berbentuk kadal sedikit. Pemirsa, teror apalagi yang Jenny terima selain kesurupan? Kabarnya makhluk gaib tersebut sering menampakkan diri pada siang hari dan sore. Siang hari dan sore. Sehingga membuat banyak orang ketakutan. Penasaran ceritanya? Jangan kemauan atau bukan malah. Oke, masih di Buanat. Masih semangat. Mana suaranya? Subhanallah. Indonesia cantik. Kelompok ini yang paling oke-oke ya. Kan ada 4 kelompok yang di rolling, kayaknya ini paling nomor 1 cantik-cantik. Ada yang nomor 2 juga ada. Luar biasa. Kembali ke Good evening untuk Jenny Cortez. Glad to see you again. How are you today? Good evening, Mas. Luar biasa sekali. Makin padat aja badannya ya. Makin berisi vitamin-vitaminnya. Beda sama yang sampingnya ya. Sampingnya seperti kering kelontang. Olahraga, Mas Kuku. Apa ya? Olahraga. Olahraga. Langsung aja ya. Tunjuk poin. Udah poin. Apa benar sewaktu awal menempati rumah sang ibunda sempat kerasukan arwah gaib? Arwah seperti apa kalau boleh tempe yang Tahu. Arwah yang merasuki Mama Jenny nggak tahu ya, pasti cewek kayaknya. Jadi pas waktu pindahan hari ketiga ya kalau nggak salah. Jadi kan di situ belum ada barangnya. Terus kita tidur-tiduran nonton TV. Aku nggak ngeh kalau itu malam Jumat. Jadi dia tiba-tiba tidur, terus tiba-tiba nangis ngeluarin air mata tuh. Terus aku bilang, kenapa Ma nangis gitu? Mama capek. Terus tiba-tiba ketawa. Nangis, ketawa kayak ketawa kuntilanak gitu loh Mas Tukul. Terus jam berapa itu terjadinya? Jam 11 malam kayaknya. 11 malam. Udah menjelang jam 12, berarti di atas jam 10. Terus iya. akhirnya nangis ketawa sampai akhirnya begitu terus kan aku lama-lama merinding serem kan. Aku panggilin papa, panggilin kakak, mereka pada datang, terus aku baru ngeh itu malam Jumat gitu. Dan diingajin sama papa tetap nangis, ketawa, cengengesan gitu, terus keluar air mata. Sampai akhirnya kakakku doain di telinganya, terus dia cekikikan yang kayak kuntilanak. Serem banget deh. ini kayaknya energinya tuh mau masuk ke Vega. Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba teriak-teriak? Loh, kenapa saya? Tadi gitu-gitu. Loh, padahal saya nggak ada apa-apa loh. Tuh kan, mukanya Mas. Memang dari lahir kayak gini. Tiap hari ketemu masih takut aja. Aku pikir beneran ada hantu. Tapi kalau ini mah pocong. Pocong tuh deket sini, masa di sini. Jalannya mundur dong. Iya gitu maksudnya. Iya, maaf. Sampai akhirnya pas Mama sadar, dia nggak ngeh kalau kita udah rame-rame di situ kan kumpul. Kata Mama, ngapain kalian pada di sini gitu. Terus Itu sadar jam berapa? Kira-kira setengah jam kali kerasukannya. Itu hilang sendiri berarti? Didoain sama kakakku. Di telinganya gitu baca Yasin. Hilang. Iya. Sampai akhirnya dari situ ya banyaklah kejadian-kejadian lagi gitu.
tidak beda jauh dengan teman-teman saya. Tiba-tiba bisa menangis dengan sendiri. Itu karena kesurupan, Mas. Bukan, karena uang logam. Kabarnya setelah kejadian tersebut mulai banyak kejadian-kejadian mistis. Seperti dirimu alami sosok perempuan dan kebaya hijau beserta isi-isinya. Itu is that true nih? Iya, waktu itu aku bangun tidur kabur-kaburan kan. Terus bangun tidur jadi kabur-kaburan gitu kan. Canda loh, ini kayaknya sosok yang diceritakan oleh Mbak Jen ini energinya sangat kuat sekali. Begitu Mas Tukul tadi kebaya hijau, aku langsung merinding seketika. Ya betul, makanya dia di belakang kamu sebetulnya. Aku nggak bohong. Aku hijau. Iya, kamu nggak hijau hitam kamu. Apanya? Yang mana? Apanya? Tadi pertanyaannya aku Mas Tukul sampai lupa aku. Kabur-kaburan tadi dia. Iya, jadi kan ceritanya pas bangun tidur nih jam 9 pagi. Aku kan kalau tidur nggak jauh dari handphone nih. Nah tiba-tiba pas aku bangun ada cewek Mas Tukul. Aku praktekin ya. Aku praktekin. Jadi kan aku bangun tidur nih, ada cewek nih Mas Tukul. Aku kan tidurnya sebelah sini. Ceweknya madep sana nih Mas Tukul. Dia pakai kain, bajunya kebaya hijau, terus dia sedatop begini. Aku selalu berpikir itu halusinasi. Pas aku tutup pakai bed cover, terus aku buka lagi, tiba-tiba dia udah madep ke aku, madep begini. Gitu Mas Tukul. Dan itu merinding banget. Dan apa ya, pikiran aku di situ jangan-jangan ini hantu bakal narik bed covernya kan. Aku langsung cari handphone, terus aku telepon papa untuk ke kamar, dan ternyata udah nggak ada. Itu rasanya gimana ya teman-teman, rasanya tuh bener-bener merinding takut, padahal itu jam 9 pagi. Pagi-pagi Mas. Vega mungkin pernah ngalami hal seperti itu. Enggak Mas, tapi ini bener ya Mas cerita. Bener, jangan bercanda ya. Harus bercanda. Dulu aku pernah punya boneka nih Mas, boneka anak-anak biasa kan, kalau boneka tuh mama oe gitu, terus atau nangis gitu ya. Nah terus pernah satu ketika bonekanya itu jatuhnya keras Mas, sampai si kepalanya copot, ceritanya kepalanya copot. Aku pasang lagi. Sejak saat itu bonekanya tuh nggak ngomong gitu Mas, jadi setiap kali kan kalau empeng-empengannya dicabut tuh biasanya mama oe gitu. Ini langsung mama sumpah Mas. Terus mama kok ini bonekanya gini, mama gitu. Nah sejak saat itu aku merinding. Lobet kali baterainya. Ternyata iya Mas. Anabel, lu jangan ketawa-ketawa ya. Tapi kan serem Mas. Lu ngobrol sama security aja di depan ini. Tapi serem juga. Kembali ke... Tidak hanya dirimu, ternyata orang lain yang baru datang ke rumah kamu juga langsung ditampakkan sosok gaib yang menempati rumah itu. Seperti apa ceritanya? Iya. Jadi nggak tahu kenapa di rumah itu hantunya nongolnya siang sama pagi. Itu yang bisa lihat cuma Jenny aja apa semuanya juga bisa lihat? Waktu itu kan kita ada liputan rumah gitu kan, di rumahku, terus di situ kan ada orang media. Jadi kita waktu itu lagi kayak reality show gitu Mas Tukul. Kita bikin reality show dari bawah sampai ke atas kan. Di bawah nggak ada apa-apa, tapi pas di lantai 3 itu pas lagi ngeliput ruang tamu, kamar tamu, terus tiba-tiba aku ngeliat ada orang yang keluar kamar dari papa. Ada yang turun dari atas tadi. Ini serem banget deh. Turun, ada yang turun. Ada suara kaki tadi, hentakan kaki. Dia ini penakut tahu. Tadi yang turun, tuh melihat langsung turun. Itu bayangan bibirnya kena gitu. Terus. Iya, terus jadi pas aku lihat itu aku pikir papaku. Terus temen 2 media itu juga ngeliat. Jadi aku bilang sama mereka, kalian lihat nggak? Iya lihat. Ya udah kita liput ke kamar papa kan ke kamar mandi kan. Ya udah kita ke kamar papa, dan tiba-tiba papa tuh lagi tidur. Dan itu
kita cek kamar mandi nggak ada orang gitu. Jadi itu menyerupai papaku. Langsung kita turun ke bawah lari semua. Pemirsa, bintang tamu saya yang kedua adalah seorang praktisi supranatural yang akan menjelaskan tentang fenomena teror arwah gentayangan. Langsung aja kita sambut Kang Arif Budiman. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Langsung aja, Mas Arif. Waalaikumsalam. Di mana sini? Mau dikeluarin nggak kamu? Ada? Biar semua kamu bersih semua. Apanya? Kan dompet udah bersih, tinggal sembarangan. Ini beliau prihatinnya itu melebihi kalian. Ini prihatin karena dapat ilmu, kalau kamu keadaan. Balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Selamat datang di Bungkaman Mata. Kumaha dama? Alhamdulillah saya. Abdi teh munding. Gimana sih, Mas? Munding itu berarti tampan. Kambing. Bukan, Mas. Apa? Kalau munding itu kambing kalau nggak salah. Oh, kambing. Berarti kalau kerbau tuh berarti tikus. Langsung aja nih Kang Arif. Ya. Apa sih yang menyebabkan makhluk gaib tersebut masih bahkan sampai mengganggu manusia? Apa benar biasanya yang meninggal dengan cara tidak wajar akan menjadi hantu gentayangan? Seperti itu, monggo. Ya. Baik, insya Allah saya akan sampaikan dari awal dulu bahwa ada satu komitmen iblis ya kepada Allah bahwa dia akan mengganggu manusia sampai akhir zaman. Ini berarti turunan-turunannya pun akan mengganggu sampai akhir zaman. Ini mereka ini. Karena iblis sendiri adalah makhluk gaib, rajanya makhluk gaib ya, yang memang mungkar kepada Allah, sehingga dia berkomitmen tadi sehingga terus akan mengganggu yang namanya manusia untuk sama-sama menjadi berbuat dosa dan akhirnya masuk neraka bersama-sama. Ya, artinya memang komitmen itu yang dipegang kuat, sumpah iblis kepada Allah, sehingga manusia yang artinya tidak ada satupun manusia yang luput dari gangguan iblis tadi. Sehingga kita yang sebagai manusia harusnya menyadari hal itu. Ya, makhluk yang gaib yang dimaksud mengganggu manusia itu boleh jadi juga bisa disebabkan oleh hasil perbuatan buruk manusia sebelumnya yang menghasilkan amal buruk. Kenapa dia berbuat buruk? Karena ada dorongan dari sifat iblis tadi. Sudah tertanam di. Ya, ketika dia bersatu dengan sifat iblis, maka perbuatan manusia itu menjadi buruk. Nah, perbuatan itu akan menghasilkan amal buruk. Ya, betul. Ketika ia mati dikubur, maka amal buruknya akan mengganggu lagi yang lain. Wow. Kembali ke laptop. Nah, pemirsa, untuk dapat melihat seperti apa kondisi rumah Jenny yang konon diisi oleh makhluk gaib, kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Jeng jeng. Oh, kayak gitu bentuknya. Pemirsa, nah sekarang lagi ada di rumah Jenny nih. Jenny mau ceritain sedikit kejadian-kejadian mistis yang memang pernah Jenny alami di rumah. Ada beberapa tempat yang memang pernah terjadi seperti di sini. Ini adalah ruang tamu dan sebelum ada barang-barang, Mama di sini pernah kerasukan. Itu malam Jumat Kliwon deh ya. Sepertinya sih malam Jumat Kliwon. Dan habis itu di ruangan sini, di ruang TV,
ponakan aku sendiri pernah melihat ada semacam wanita yang menyerupai seperti mamahnya keluar dari sini. Nah, ini kamar aku. Nah, posisinya waktu jam 9 pagi pas aku bangun tidur, itu ada cewek yang sedakep, pas banget posisinya ada di sini kan. Dia sedakep seperti ini dan pakai baju kebaya warna hijau, terus dia pakai kain kain tapi gitu ya. Ada juga teman-teman media yang waktu ngeliput rumah melihat juga, dan waktu editing mereka di kamar mandi aku melihat seperti sinar ops gitu di sini. Itu sore ya, kejadiannya udah sore. Dan waktu acara liputan media itu di kamar aku kan, aku lagi dengerin musik DJ, tapi tiba-tiba pas editing mereka ngedenger ada suara seperti anak kecil itu, anak kecil yang tertawa yang lagi main, dan itu posisinya pas banget kalau kedengeran dari suaranya itu dari ruang sini sih, dari ruang tengah gitu. Ada spot lagi di lantai 3. Nah, ini ruangan di lantai 3 yang memang kalau menurut Jenny ini nih hawanya beda ya, serem gitu. Jenny sama temen media yang lihat waktu itu, kita cerita lagi ngeliput kamar tamu, udah gitu tiba-tiba habis ngeliput kamar tamu, tiba-tiba ada yang masuk gitu ke kamar mandi. Aku pikir itu papa kan. Pas aku masuk ke kamar mandi, itu nggak ada siapa-siapa. Terus kita ngeliat di belakangnya hantu itu, di belakangnya pakai baju batik coklat, itu yang sekali, itu yang 2 kalinya itu apa, hijau. Energinya sangat kuat, apalagi yang di lantai 3 karena kan jarang ditempati. Tapi yang di tangga itu biasanya kalau nggak dikasih lampu, Kak, itulah yang pernah kamu ceritakan, rumahmu itu juga di bawah tangga. Dinyalain, jangan dia hanya pajangan aja. Kembali ke Kang Arif. Ini mungkin Kang Arif yang lebih paham nih dalam kalau bisa diterangkan nih, ada sosok apa saja Kang Arif lihat dari cuplikan rumah Jenny tadi, monggo. Ya, baik, insya Allah yang tadi saya lihat dan saya rasakan, insya Allah ada 3 jenis golongan yang ada di rumah itu. 3 golongan ya. 3 golongan. Yang pertama al-amir, yang kedua al-arwah, yang ketiga itu masuk golongan al-ifrit. Ya. Jadi kalau al-amir ini adalah jin yang sering meniru manusia. Ya. Jin yang sering meniru manusia. Dia sering suka lagi ngomongin orang tuanya dia. Lah iya, temanya pas banget. Ini lagi ngomongin orang tuamu. Malah gedak-gedek manggil lagi. Mau dilanjut. Ya, artinya yang sering meniru kegiatan manusia dan sering berada di kamar mandi. Nah, tadi di kamar mandi ada al-amir ya. Ada ya. Ya, terkadang suka mengikuti seperti seorang orang yang seperti mandi, ada suara air dan sebagainya. Ya, betul ya. Tadi kalau ada. lagi mandi gitu. Ya. Tapi wujud aslinya wanita atau laki-laki? Wanita. Kebanyakan wanita. Kalau orang-orang katakan sering dikatakan kuntilanak ya. Lalu ada juga yang al-arwah ya. Al-arwah ini adalah jin yang memang dia punya misi tugas untuk merusak akhlak manusia agar manusia takut kepada mereka. Terkadang kalau dia menunjukkan seseorang berwujud kadang seperti orang yang sudah meninggal, tapi ketawa. Ya. Ada di situ sehingga bisa berwujud manusia tapi yang sudah nggak ada. Nah, kalau yang terakhir yang saya katakan al-ifrit adalah kalau di sini dikatakan golongan jin yang memiliki kemampuan. Ya, kalau dikatakan ya seperti orang-orang di Indonesia mengatakan dia adalah siluman. Ya, tadi ada di lantai 3.
Dan di itu lantai 3 ya, yang paling serem itu membuat suasana ruangan itu menjadi panas, nggak enak, Iya, nggak iya, nyaman. iya. Semuanya beda ya. Nah, ada 2 siluman yang saya lihat tadi di situ. Yang jin kafir pertama, kan iya itu, ya jin itu kan salah satunya. Semuanya jin, cuman yang dikategorikan golongan-golongan tadi. Ya, golongan siluman tadi, jin golongan siluman adalah memiliki kemampuan, memiliki ketangguhan. Ya. Dia pertama siluman ular, yang kedua siluman harimau. Di antara 3 itu yang paling kuat energinya yang mana tuh, Kang Arif? 2 siluman itu kuat. 2 siluman. 2 siluman itu kuat. Ya, Dan itu Karena munculnya juga bisa di pagi berpengaruh juga kepada Jenny Cortez. Pengaruh yang pertama, kalau dia berada di belakang mengikuti Jenny Cortez, Jenny Cortez akan berani kalau diikuti oleh siluman harimau di belakangnya. Jadi seolah-olah dia nggak takut berpetualang kemana saja. Nah, artinya kenapa bisa begitu? Karena emang dia punya keberanian tanpa sadar. Ya, terkadang ke tempat-tempat yang seperti petualangan gitu ya. Lalu itu yang berdiri di situ apa itu? Mas. Ya benar. di sini banyak sebenarnya. Loh, ya. Iya, aku juga dari tadi merinding. Jadi manusia itu ada 4 hal ya. Pertama ada yang menyertai, yang kedua ada yang mengikuti, ada yang menemani, ada yang menjaga. Itu semuanya gaib. Ya. Nah, jadi intinya setiap diri manusia memang sudah ketetapan Allah bahwa manusia disertai oleh yang menyertainya. Kalau orang mengatakan, oh taunya Korin. Nah, Korin itu menyertai, memang sudah dari lahir manusia sudah disertai oleh Korin. Ya, kalau yang menjaga adalah, kalau orang namanya khodam, ya, khodam adalah sesuatu penjaga yang memang dicari oleh orang. Tetapi kalau penjagaan yang diberi oleh Allah adalah malaikat. Ya, lahum mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bahwa setiap diri manusia aku jaga dengan malaikat. Ya, nah, itu juga gaib. Malaikat yang mencatat di samping kiri dan kanan kita juga gaib. Saat ini pun mereka ada di sini. Semuanya ada. Iya, ada. Ya. Itu di belakang tuh menongol-nongol terus dari tadi. Jadi, Nah, yang menjadi masalah ada yang mengikuti. Tuh kan. Ketika kita ke tempat yang serem, tempat yang jarang disinggahi oleh manusia. Nah, ketika mereka ada satu tujuan, tugas jin itu adalah mengganggu manusia. Ketika, oh ini masih kosong nih, diikutin. Ya, sehingga tahu-tahu, oh berat nih, masuk angin, ya, tanpa sadar dia diikuti. Dan kalau dia udah masuk ke dalam darah, maka menjadi sifat dalam darahnya, menjadi sifat dalam dirinya. Wah, itu akhirnya manusia itu menjadi males, menjadi amarah yang tanpa sebab dan sebagainya. Itu banyak faktor X-nya ke belakang. Gitu. Ya. Jadi di tempatnya Jenny tadi luar biasa. Tak lihat itu lebih luas, lebih kosong, itu banyak orang gitu. Iya, karena di lantai 3 kan yang tidur cuma papa. Semuanya kebanyakan aktivitas di lantai 2. Dan memang nggak tahu kenapa nih, di lantai 3 sama lantai 2 tuh sebenarnya jendelanya tuh lebih, maksudnya anginnya tuh lebih baik di lantai 3 kan. Betul. Tapi di pas naik ke atas tuh hawanya udah panas Betul. gitu. Sebetulnya dia ngomongin Kang Arif tadi benar. Iya bener. Jadi gini, jadi cerita sedikit ya. Jadi ada itu sebutannya mungkin iblis kafir kali ya, yang bikin papaku tuh nggak mau sholat gitu. Tapi kemarin udah diobatin, jadi papaku udah mulai sholat dan dia takut untuk tidur di atas. Kembali ke pemirsa. Bintang tamu saya ketika ada seorang mantan penghuni rumah berhantu. Mantan penghuni rumah berhantu. Selama 4 tahun tinggal di rumah tersebut, kabarnya ia tidak pernah henti diteror oleh arwah gentayangan. Siapa dia? Kita sambut Pijar 88.